Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 membahas tentang bedah kasus cyberstalking and hacking dan cracking. Di sini ada nama-nama kelompok. Yang pertama yaitu Ahmad Hussein Rashid, yang kedua Zaki Yusuf Ajindra, yang ketiga Miftahul Jannah, yang keempat Alia Rahma Zahra, yang kelima Naula Nabila. Cyberstalking. Cyberstalking adalah perilaku mengintai, mengawasi, atau mengganggu seseorang secara berulang melalui internet, media sosial, atau perangkat digital. Tindakan ini bisa berupa pengiriman pesan ancaman, pencarian informasi pribadi tanpa izin, hingga manipulasi sosial media memanfaatkan hubungan di dunia digital. Next. Terus ada hacking. Hacking adalah aktivitas mengakses atau memanipulasi sistem jaringan atau perangkat lunak tanpa izin yang bertujuan untuk menemukan celah keamanan, menguji sistem, atau untuk tujuan positif seperti membantu perusahaan meningkatkan keamanan. Ada hacker etis dan tidak etis. Contohnya, melakukan penetration testing untuk perusahaan untuk menguji keamanan sistem mereka. Terus ada cracking. Cracking adalah aktivitas yang dilakukan untuk merusak sistem, mencuri data, atau mengakses sistem tanpa izin dengan tujuan merugikan, mencuri data, atau merusak sistem. Cracking ini ilegal dan bersifat jahat. Contohnya membobol sistem bank untuk mencuri uang dan membuat malware untuk merusak sebuah sistem. Selanjutnya ada jenis-jenis cracking. Yang pertama ada password cracking, sebuah percobaan untuk mendapatkan password dari data yang tersimpan pada website, perangkat, aplikasi, dan lain sebagainya. Umumnya sebuah website akan menggunakan hashing untuk mengenkripsi password penggunanya, sehingga yang perlu dilakukan cracker untuk mendapatkan password tersebut adalah dengan menemukan hash yang disimpan oleh website. Apabila cracker berhasil menemukan kombinasi hash yang tepat, maka ia akan mendapatkan akses pada akun yang di atas. Yang kedua, ada network cracking. Network cracking yaitu tindakan peretasan yang dilakukan pada sistem keamanan jaringan lokal area network. Target utama dari network cracking ini adalah para pengguna Wi-Fi, terutama Wi-Fi publik atau Wi-Fi yang tidak menggunakan password. Tujuannya adalah untuk mendapatkan akses ke perangkat yang terdapat di jaringan tersebut. Yang ketiga, ada software cracking. Software cracking yaitu tindakan peretasan pada software dengan menonaktifkan atau bahkan menghapus berbagai fitur yang terdapat di dalamnya. Target action yang terdapat pada berbagai aplikasi atau software berbayar, berfungsi untuk Lalu ada perbedaan hacking dan cracking. Umumnya banyak sekali yang menyebut seluruh tindakan peretasan ini dengan istilah hacking. Namun nyatanya, hacking merupakan sebuah tindakan peretasan yang umumnya dilakukan untuk menemukan dan memperbaiki kelemahan sistem keamanan pada sebuah perangkat. Faktanya, tidak semua hacker itu memiliki niat jahat, atau biasa disebut black hat hacker. Ada juga yang disebut white hat hacker, yaitu hacker yang memiliki tujuan legal dan tidak menyebabkan kerugian. Berbeda dengan hacking, cracking merupakan sebuah tindakan peretasan dengan alasan kriminal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, para crackers merupakan tindakan ilegal yang menyebabkan banyak kerugian bagi orang lain. Sehingga dapat disimpulkan yang membedakan di antara keduanya adalah tujuan yang dimiliki. Hackers umumnya bertujuan untuk menemukan dan memperbaiki kelemahan sistem, sedangkan crackers bertujuan untuk menemukan dan mengeksploitasi kelemahan sistem untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Bahkan perlu diketahui, terdapat beberapa perusahaan yang mempekerjakan hackers untuk menemukan kelemahan pada sistem keamanan mereka, agar dapat diperbarui. Di sini ada 3 contoh study case, contoh cyber stalking, contoh hacking, dan cracker. Contoh kasus cyber stalking ada Siva Haju pada tahun 2020. Aktris Siva Haju ini menerima pesan ancaman melalui DM Instagram berisi penculikan, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Pesan dikirim berulang dan sangat mengganggu. Siva melaporkan kasus ini ke polisi dan membagikannya ke publik untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya cyber stalking. Lalu ada contoh dari hacking. Kasus Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo adalah peretasan Pusat Data Nasional atau PDN. Pada 2024 dan 20 Juni, Pusat Data Nasional atau PDN milik Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalami serangan cyber berupa ransomware bernama Brainkeeper. Peretasan ini berdampak besar, mengganggu sekitar 282 layanan publik penting, termasuk sistem imigrasi, operasional bandara, dan pendaftaran mahasiswa secara daring. Serangan ini menyoroti lemahnya sistem keamanan cyber nasional dan mendorong pemerintah untuk segera memperkuat perlindungan data di sektor publik. Lalu yang terakhir ada contoh cracking. Salah satu kasus cracking terbesar terjadi ketika peretasan mendistribusikan crack untuk perangkat lunak Adobe Photoshop secara ilegal melalui berbagai situs dan forum daring. Crack ini memungkinkan pengguna mengakses Photoshop tanpa membeli lisensi resmi dari Adobe. Akibatnya, perusahaan mengalami kerugian finansial yang sangat besar, mencapai jutaan dolar, karena penurunan jumlah pembelian lisensi asli. Selain merugikan secara ekonomi, distribusi crack ini juga sering disertai dengan malware yang membahayakan pengguna. Kasus ini menunjukkan bagaimana cracking tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga terdapat dampak negatif bagi perusahaan dan konsumen. Di sini ada solusi. Solusi dari cyber stalking itu satu, melaporkan ke pihak berwenang. Segera laporkan ancaman atau gangguan ke polisi atau lembaga terkait seperti Direktorat Cyber Polri. Yang kedua ada lindungi data pribadi. Hindari membagi informasi pribadi seperti alamat, nomor telepon, lokasi di media sosial. 3. Gunakan fitur keamanan digital. Blokir akun pelaku, aktifkan pengaturan privasi, dan simpan bukti screenshot untuk keperluan hukum. Yang keempat ada edukasi dan kesadaran digital. Tingkatan literasi digital agar lebih waspada terhadap potensi pelecehan daring. Yang kelima ada dukungan psikologis. Jika merasa tertekan, cari bantuan dari keluarga, teman, ataupun profesional seperti psikolog. Solusi dari hacking yaitu gunakan firewall dan sistem keamanan yang kuat, terapkan autentifikasi 2 faktor. Yang ketiga ada rutin memperbarui perangkat lunak dan sistem. Yang keempat, enkripsi data penting untuk mencegah pencurian informasi. Yang kelima, lakukan pelatihan keamanan cyber bagi staf atau pengguna. Solusi dari cracking yaitu 1. Gunakan protect lisensi dan sistem aktivasi yang aman. 2. Pantau dan blokir situs distribusi software ilegal. 3. Edukasi masyarakat tentang risiko menggunakan software bajakan. 4. Berikan alternatif legal seperti versi trial atau harga terjangkau. Yang terakhir ada tindak tegas pelaku distribusi crack secara hukum. Hukum dan regulasi di Indonesia. Undang-Undang ITE terbaru yang mengatur informasi bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal yang terkait adalah Pasal 27A yang mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik dan Pasal 30 yang mengatur akses ilegal terhadap sistem elektronik. Pencegahan dan perlindungan. 1. Jangan membagikan data pribadi sembarangan. 2. Gunakan autentifikasi 2 faktor. 3. Laporkan aktivitas mencurigakan. 4. Gunakan perangkat lunak berlisensi resmi. 5. Install antivirus dan firewall. 6. Memperbarui sistem operasi dan aplikasi secara berkala. 7. Waspadai tautan dan lampiran mencurigakan. Dan 8. Edukasi digital untuk anak dan remaja. Jadi untuk kesimpulannya, cyber stalking dan
Hacking dan cracking merupakan bentuk kejahatan digital yang memanfaatkan teknologi untuk merugikan orang lain. Cyberstalking fokus pada pelecehan atau gangguan terhadap individu secara daring, sementara hacking melibatkan upaya menerobos sistem untuk tujuan tertentu, baik legal maupun ilegal. Cracking adalah tindakan merusak atau membobol sistem secara ilegal, biasanya untuk keuntungan pribadi atau merusak pihak lain. Ketiganya mencerminkan ancaman serius terhadap privasi, keamanan, dan etika dalam penggunaan teknologi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.